Nah, ini banyak yang nanya juga di grup-grup ya, di grup-grup WhatsApp tuh banyak yang nanya. Sebenarnya TDS yang bagus itu berapa sih buat ikan koi? Ada lagi kan ini baru musim hujannya sekarang nih. Tapi kan lu pakai vitamin udah lama nih. Udah lama nih, gue tahu. Ada ya kayaknya lama deh, hampir setahunan lah pakai vitamin. Apa yang paling efek pertama kali pakai vitamin selain musim pancaroba ini ya? Nah, pas musim perubahan kayak gini tuh yang bahaya itu ketika ada perubahan parameter, nanti ikannya stres, antibodinya turun. Oke. Nah, itu yang biasanya problem gitu. Nah, di sini sih kita kasih tambahan vitamin. Oke, vitamin. Vitaminnya Ya lo kan dari dulu kan udah GC nih. Ya kan sering juara nih ikannya. Ya kan ikannya dari dulu udah sering juara. Apakah dengan pemberian vitamin ini mempercepat dia improve di skin quality atau Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini background gue beda kan. Jadi kali ini gue lagi di tempatnya Pak Dua Ivan. Gue akan ngebahas tentang air baku. Jadi air baku di kolamnya Pak Dua Ivan ini tuh full treatment semua ini dari ujung sana 1, 2, 3. Di belakangnya kamera juga masih ada satu mesin lagi. Jadi gue mau bahas airnya gimana dan cara prosesnya itu gimana. Karena gue mau jelasin lagi. Ini kita itu ada di daerah Bekasi, di daerah Harapan Indah, yang kalian semua bisa tahu kalau daerah sini tuh daerah industri. Jadi PDAM-nya juga kualitasnya kalau untuk buat ikan itu kurang oke, kurang sip. Jadi gua akan jelasin detail metodenya apa aja di sini. Lanjut lagi. Jadi di sini itu ada 1, 2, 3 filter. Kayaknya moving ke sini lebih enak. Nah, di toren pertama ini ada carbon filter. Gunanya carbon filter itu adalah untuk menyaring zat-zat kimia yang ada di dalam air. Jadi kalau misalnya ada racun-racun itu nanti dia kesaring dulu di carbon filter ini. Jadi carbon filter ini juga ada beberapa orang yang pakai langsung ke dalam kolam. Karena gunanya dia itu bagus banget, bisa untuk menyaring kayak amonia pun bisa kesaring sama dia. Dan zat-zat racun lagi itu, zat-zat racun lainnya juga bisa kesaring di sana. Lanjut lagi, habis itu ditampung di toren ini. Ini toren ini warna airnya itu masih sedikit coklat karena kemungkinan masih ada kandungan mangan yang ada di dalam sini. Jadi ini isinya cuma karbon doang, jadi mangannya tidak tersaring. Ini masih ada mangannya, diendapkan dulu di sini. Lanjut lagi ke tangki nomor 2. Tangki nomor 2 ini juga airnya masih sedikit kuning, walaupun sudah berkurang tapi masih kuning. Masih ada mangannya juga, dan ini lagi diproses pengendapan lagi. Kenapa proses pengendapannya ini ada 2 step? Karena ini dia nih. Lanjut lagi ke ini, namanya mesin RO. Ke mesin RO. Ini di sini ada mesin RO. Gunanya mesin RO ini adalah untuk menyaring mineral-mineral yang ada di dalam air. Mineral apapun itu, dia mau mineral baik yang buat ikan atau mineral yang buruk buat ikan. Nah, jadi di mesin ini itu dia akan menyaring mineral, contohnya seperti mangan yang tadi gue bilang. Jadi mangannya itu kesaring di sini. Kalau misalnya di dalam kandungan air itu ada mineral yang berbahaya seperti uranium atau besi atau aluminium, dia akan kesaring semua di sini. Nah, setelah melewati mesin RO ini, lanjut lagi ke penampungan terakhir. Ini ada penampungan nomor 3 dan kalian bisa lihat sendiri kan airnya di sini itu udah bening banget. Karena kenapa? Karena sudah tersaring mangannya. Jadi di sini itu udah air bersih yang siap dipakai untuk di kolam koi kalian. Jadi ada sebenarnya sih ada 2 step penyaringan. Penyaringan pertama sama penyaringan RO ini sama ada 3 penampungan. Jadi nanti air yang kotor itu yang ada isinya zat-zat kimia, ada zat-zat mineral yang nggak penting itu kita buang. Jadi kalau kita masukin 100 liter, yang masuk ke sini cuma 80 liter, 20 liternya itu nanti kita buang karena penyaringan dari filter RO ini. Dan dengan filter RO ini tuh akan membuat pH kita juga jadinya lebih soft karena pH di sini itu kita set di bawah 7.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar ikannya jauh lebih aman dan tidak terserang namanya ammonia spike. Karena kalau pH di bawah 7 itu amonianya akan berubah jadi amonium. Jadi makanya di sini filter untuk water in-nya itu kita set sedemikian rupa untuk apa? Untuk menyerupai air yang ada di puncak. Jadi ini air ini sebenarnya sudah layak minum. Udah kalian bisa langsung dari keran kalian buka udah bisa minum. Karena TDS itu udah sampai 0. Di titik ini semua TDS-nya 0. Jadi ibaratnya ini bawa air puncak ke Bekasi. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke bawah. Oke, setelah tadi dari atas lanjut lagi ke kolam. Nah, kenapa bikin kayak gini ya? Karena itu dia, kita mau menciptakan air yang di Jepang, air yang di puncak. Karena banyak banget pemain-pemain koi, dealer-dealer koi itu banyak di puncak, banyak di Bogor. Terus itu kenapa? Karena mereka bertujuan untuk mencari air yang baik. Tapi kalau misalnya teman-teman yang rumahnya di Jakarta atau Jabodetabek yang bingung airnya gimana, ya itu tadi salah satu pengolahannya. Dan untuk memastikan lagi temperatur, di sini kita menggunakan chiller. Di sini kita setnya di 22 derajat. Ini lagi running. Kita setnya tuh di 22 derajat. Karena kenapa? Karena itu tadi gue bilang, daripada bikin kolam di puncak, ya ini kita bikin kolamnya di sini dan bisa menciptakan ikan-ikan berkualitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ivan tentang gimana perawatan ikannya lebih detail lagi, karena video yang kemarin-kemarin itu selalu kita bahasnya secara global. Nah, kali ini gue mau coba bikin lebih detail lagi. Ikutin terus videonya. Oke, tadi kita udah bahas semua di atas, ya kan? Itu karena di rooftop panas banget, jadi kita ngobrolnya di sini aja. Bos, kenapa harus dengan sistem sejelimet itu? Air bakunya udah ketolong, udah titik gitu. Iya sih, air bakunya emang nggak ketolong. Jadi orientasinya berarti emang ngolah air baku dulu ya? Iya. Sebenarnya kalau dapat air baku yang bagus, nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Ya. Iya. Karena tadi bisa lihat di toren pertama tuh airnya tuh kuning banget, berarti kayak kemungkinan mangannya terlalu tinggi ya? Oh iya. Mangannya terlalu tinggi. Nah, terus habis itu, ini sekarang di kolam ini, kan tadi dari atas TDS-nya 0. Sekarang di kolam ini TDS berapa nih? Berapa? 300-an kali ya? 300-an ya? 300 fluktuatif sih. Fluktuatif, oke. Cuman sempat sembus di atas 1000 juga nih. Oh iya, 2000 juga sering. Sering, 2000. Nah, ini banyak yang nanya juga. Di grup-grup WhatsApp tuh banyak yang nanya. Sebenarnya TDS yang bagus itu berapa sih buat ikan koi? Sebenarnya kalau TDS itu kan total total mineral. Iya, total kepadatan yang ada di dalam air lah. Aku ini nggak terlalu perhatiin sih. Yang penting. Jadi kalau disuruh jawab mana yang paling bagus, itu juga susah jawabnya. Cuma intinya apa, ketika TDS itu masuk 0, apa yang aku tambahkan di kolam tuh ngerti gitu aja. Oh, oke. Jadi komposisinya di kolam ini karena dimasukin mineral tambahan juga? Iya, mineral tambahan. Justru yang membuat naik itu mineral tambahan. Oke, karena 0, di sini diinjek mineral tambahan jadi 300-an. Oke, mineral tambahan itu makainya tuh juga banyak juga yang nanya nih, makainya setiap sehari sekali kah, seminggu sekali kah? Atau sebulan 2 kali. Di sini sebulan 2 kali. Ya. Hasilnya apa dengan penambahan mineral tambahan kayak gitu? Yang pasti di growth, terus di skin juga. Oh, skinnya beda. Sama pasti di pertumbuhan kan. Kalau dia ada kalsium apa kan untuk tulang apa kan bagus. Oke. Tapi pernah kejadian nggak sih ikannya bengkok gitu di sini? So far nggak sih. Nggak pernah ya? So far nggak. Oke, berarti emang terlalu dalam juga kolamnya kan. Oke. Berarti emang tulangnya juga karena asupan kalsiumnya cukup. Iya. Ya tulangnya jadinya oke. Nah, lanjut lagi. Kita di sini hariannya di sini gimana metode pemeliharaan harian? Masa Trisna gue suruh jawab nih. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih, semakin simple sebetulnya. Semakin simple karena ya apalagi udah pakai RDF ya. Ya, oke. Kalau dilihat kemarin banyak yang tanya juga, Japri lah. Berarti kalau RDF
ini kan ditaruh di atas Ya. filter biologis. Hampir semua media filter kan di bawah RDF nih. Ya, Berarti ya, kan ya. nggak pernah kebuka-buka. Ya, ya, ya. Filternya ya. Ya memang nggak pernah dibuka-buka. Iya, emang nggak pernah dibuka-buka. Ya kalau harian cuma ngasih pakan aja ya. Pakan, mineral, kontrol parameter, lebih perhatiin ke air ikan tuh. Berarti udah nggak peduli lagi yang main di sana. Selama parameternya oke, ya. gas terus ya kan. Nah, dengan tadi pemberian kalsium, terus habis itu air yang kita treatment sedemikian rupa, TDS tadi tembus 300. Ada efek lain nggak sih yang menurut lo ini oke nih? Maksudnya kayak efisiensi pakan kah atau apa yang lain? Kalau efisiensi pakan, mungkin hitungannya kalau pernah hitung-hitungan sih termasuk sedikit ya di kolam ini. Oke. Dengan teman yang pernah sama-sama bandingin lah. Ya. Gitu. Di sini populasi ikan berapa? Pakannya berapa? 24 ya rasanya. Sekarang posisi 20, sekitar 24. 24. Ini setengah kilo satu hari. Setengah kilo satu hari. 500 gram per hari dibagi 7 kali. Oh, 500 gram dibagi 7 kali. 7 kali. Ada puasanya nggak, Bos? Puasa seminggu sekali. Oh, puasa seminggu sekali. Bener-bener nggak makan atau makan sekali? Bener-bener nggak makan. Bener-bener nggak makan? Oke, jadi emang dengan pemberian suplemen-suplemen dia jatuhnya efisiensi pakan juga. Jadi pakan nggak boros ya? Iya. Oke. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pakai pakan mahal itu, kalau emang mineralnya tercukupi juga jadinya nggak terlalu boros juga kan ya? Nggak terlalu boros. Terus sama tingkat penyerapan pakannya, kalau emang pakan itu bener-bener bisa keserap maksimal juga, jadinya akan jauh lebih irit ya. Sebenarnya sama kayak orang sih, kan kalau mungkin di makanan yang kita makan kan yang protein, karbohidrat, dan lain-lain. Tapi kan di luar itu, sebenarnya makanya kita kan ada secara, apalagi kan yang baru beda ya, kan ada dengkosai, denisai kan kebutuhannya beda. Ya, oke. Ada yang kalau kecil dulu kita kan dikasih itu kalsium, minyak ikan. Ya. Terus semakin dewasa mungkin kita kalau ada yang umur mulai konsumsi suplemen tuh, vitamin. Sebenarnya ikan juga sama sih. Oke. Jadi karena di ingredient pakan, kalau kita baca kan kita sudah breakdown. Tapi di luar itu kan butuh sebetulnya. Sama kayak orang aja sebetulnya. Tetap ada suplemen tambahan. Mineralnya, kemudian vitamin lah. Vitamin juga butuh. Nah, apalagi di kondisi kayak gini nih. Oke, kondisi gini ini sebenarnya ini was-was nih, karena kan panasnya udah berapa bulan nih? Kayak 3 bulan ya nggak hujan-hujan. Lebih kayaknya, Bos. Nah ini baru-baru ini turun hujan beberapa kali kan. Nah ini yang punya kolam outdoor memang ketat sih, harus dipantau sih. Rajin-rajin ngecek parameter air. Ya. Karena ini pengalaman kita bareng, di saat hujan yang pertama itu tuh akan mempengaruhi parameter air kolam itu sangat-sangat wajar dan harus diantisipasi. Karena kalau signifikan banget, drastis, wah itu kita ya lebih baik konsultasi sini harus diapain. Tapi parameternya harus cek dulu sih ini. Ini apa sekarang parameter yang terjadi berubah nih? Pasti pH. pH ya. pH nih pasti berubah nih. Oke, Bos, gue mau nanya. Ini kan lagi pancaroba gini nih. Ini udah hujan pertama nih. Nge-treatment ikan ini harus kita apain sih nih? Biasanya selain parameter ya. Ya. Sebenarnya kan di kolam ini kalau biarpun kita pakai RO ya. Istilah steril. Tapi sebenarnya air ini nggak steril. Ya, pasti ada. Ya. Jadi sebenarnya patogen, bakteri itu standby nih. Ya. Posisinya semua standby. Nah, pas musim perubahan kayak gini tuh yang bahaya itu ketika ada perubahan parameter, nanti ikannya stres, antibodinya turun. Nah itu yang biasanya problem gitu. Ini kan kita pantau banget. Nah di sini sih kita kasih tambahan vitamin. Vitaminnya kita campur pakan sih. Kita campur pakan. Itu kalau biasanya pagi gitu saya kasih gitu, untuk tambahan 1 bowl gitu. Tapi pengalaman pakai vitamin ini apakah biasa kan kalau orang-orang dia mau beli suatu produk nih, dia pengen kelihatannya ada perubahan nggak sih di ikan? Apa sebenarnya dari vitamin ini yang bisa lu lihat? Kalau aku lebih kejarnya ke kekebalan antibodi ya, kekebalan tubuh ya. Soalnya kan sama lah, orang kalau musim pancaroba kita minumnya vitamin C ya. Atau vitamin itu sama sebetulnya. Oke. Dan itu pasti kalau vitamin kan dia di nafsu makan. Kemudian lebih ke daya tahan tubuhnya gitu. Jadi nggak gampang sakit lah. Oke. Berarti ya emang sih kalau musim pancaroba gini ya
nggak harus obat, nggak harus antibiotik dulu kan ya. Iya. Oke, mendingan preventif, kita kasih vitamin. Tapi overall di hujan pertama ini tanggal berapa ya sekarang ya? Pokoknya, ini sekarang tanggal 14 September, ini lagi hujan-hujan pertamanya di daerah Jabodetabek. Apa yang kejadian di kolam ini? Nggak ada sih so far, cuma jamuran ada lah. Jamuran Ya, tadi ada, 1 ekor doang sih ya. 1 ekor. Tapi 1 ekor dari 20, ya hitungannya masih oke lah ya, masih oke. Karena kita juga, ya mungkin dia pas lagi imunnya lagi turun aja mungkin. Atau lagi ada trouble di kehidupannya dia, gue nggak tahu. 1 doang ya tapi ya? Yang lainnya sih, so far sih aman-aman aja. Vitamin ini selain buat imun, ada lagi nggak? Kan ini baru musim hujannya sekarang nih. Tapi kan lu pakai vitamin udah lama nih. Udah lama nih, gue tahu. Pakai vitamin udah dari Januari ada kali ya? Lebih lama ya. Ada ya kayaknya lama deh, hampir setahunan lah pakai vitamin. Apa yang paling efek pertama kali pakai vitamin? Selain musim pancaroba ini ya? Ya pasti di nafsu makan. Nafsu makan. Untuk boost nafsu makan, terus yang kelihatan di skin pasti. Di skin? Karena basicnya kan vitamin C-nya lumayan tinggi ya. Oke. Jadi dengan pemberian vitamin skinnya Ya, naik? ya improve. Nah, sekarang ini pasti ada pertanyaan nih. Ya lo kan dari dulu kan udah GC nih. Ya kan sering juara nih ikannya. Ya kan ikannya dari dulu udah sering juara. Apakah dengan pemberian vitamin ini mempercepat dia improve di skin quality atau apa gitu maksudnya? Atau ikan yang tadinya nggak bisa naik, skin quality-nya pemberian vitamin bisa ngebooster dia untuk naikin? Aku melihatnya nggak ini sih, nggak itu kayak apa secondary ya untuk Ya, skinnya ya. Aku lebih lihatnya kedua di daya tahan tubuhnya sama nafsu makan. Kalau Oke. nafsu makannya bagus kan sebenarnya serapan dari pakanannya kan lebih bagus. Oh, berarti bukan apa ya, istilahnya apa sih, gue tahu sih maksudnya. Istilahnya nggak, ini tuh menyebabkan efeknya. Iya, Ya. gua nggak ngejar ke sana gitu. Iya. Tapi side bisa effect. Side effect-nya ke situ. Oke, ini ikan sekarang nih udah mulai banyak tosai-tosai nih. Targetnya mau buat main kontes lagi kah? Ini kayaknya tahun nama depan. Padua Ivan di tahun 2024 ini kayaknya jarang naik ini nih. Lagi mau apa nih target-targetnya nih? Yang kecil-kecil di tosai ini. Ya, buat tahun depan. Tahun depan main. Jadi Soalnya yang lain-lain udah oversize semua. kenapa nggak main open? Belum. Kalau open kan harus gede sekalian. Oke. Ini baru lewat kayak 80 gitu nanggung sih. Oke. Makanya ini tosainya udah mulai banyak. IJKD juga ikut ya? Ya, ada. IJKD ada ikut. IJKD bulan apa ya? Februari. IJKD Februari. Oke deh. Jadi ini sekarang nih di kolamnya Padua Ivan nih, makanya di tahun 2024 ini namanya tidak berkibar di dunia perkontesan karena emang nggak pernah ikut. Disuruh ikut gak? Ngapain katanya, ikannya udah oversize semua katanya. Tapi ada beberapa tosai di sini. Apa nih bos gacuannya bos? Apa kamu dikasih tahu? Gue mau kasih tau ini aja nih Tanco. Kalau Tanco ini dikasih tau nggak apa-apa nih Tanco nih. Ada Tanco 1 nih. Kalau itu nggak apa-apa dah. Oke, jadi emang nih buat teman-teman yang lagi musim hujan gini, emang hujan pertama khususnya ya. Hujan pertama di minggu-minggu atau 1 bulan pertama hujan baru turun, itu wajib banget sih kalian ngecek parameter air. Jangan kalian bilang biasanya udah aman-aman aja nih, itu kan yang sering kejadian kan. Biasanya aman-aman, tapi musim hujan atau hujan pertama ini itu krusial banget. Jadi gue rekomen banget sih kalian buat ngecek parameter air. Habis itu ningkatin imun ikan kalian dengan pemberian vitamin ke pakan, karena itu akan membantu ikan kalian untuk tidak stres atau tidak sakit. Gitu kan bos ya? Iya. Oke deh. Jadi itu aja ngobrol-ngobrol. Gue sebenarnya tadi lagi fokusnya mau bahas ke atas sih, yang bahas masalah RO itu, karena jarang banget, nggak pernah kali ya, baru gue kali konten ke atas sih. Jadi itu aja video dari gue sama Ivan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.